Malam seringkali menjadi saksi betapa bisingnya dunia yang kamu tinggali, meski kamu sedang duduk dalam kesunyian yang paling pekat. Kamu merasa ada sesuatu yang tidak sinkron, sebuah getaran yang tidak selaras antara ritme jantungmu dan detak waktu yang dipaksakan oleh keadaan di luar sana. Kehidupan yang kamu jalani terasa seperti rangkaian beban yang tidak berujung, di mana setiap langkah yang kamu ambil tidak lagi membawa kegembiraan, melainkan hanya sisa-sisa kelelahan mental yang menumpuk. Kamu melihat ke sekeliling dan menemukan semua orang berlari mengejar sesuatu yang fana, sementara kamu berdiri mematung, merasa seperti frekuensi yang asing di tengah stasiun radio yang penuh dengan gangguan statis. Jika renungan ini terasa berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka sebagai isyarat bahwa kamu masih mendengarkan. Keletihan yang kamu rasakan saat ini bukanlah sekadar kelelahan fisik yang bisa disembuhkan dengan tidur semalam. Ini adalah kelelahan dari sebuah medan energi yang telah terlalu lama dipaksa memancarkan cahaya untuk menerangi ruang-ruang yang bukan milikmu. Pikiranmu, yang seharusnya menjadi laboratorium suci tempat ide-ide besar dan ketenangan batin berpijar, kini menyerupai medan perang yang dipenuhi debu-debu kekhawatiran. Kamu merasa arah hidupmu mengabur, seperti cahaya lampu yang mencoba menembus kabut tebal namun justru berpendar tak tentu arah, kehilangan fokus, dan akhirnya meredup dalam keraguan. Ada perasaan aneh yang terus menghantuimu, sebuah bisikan kecil yang mengatakan bahwa kamu tidak cocok dengan ritme dunia ini, bahwa kecepatan yang dipuja-puja oleh orang lain sebenarnya adalah racun bagi kejernihan jiwamu sendiri. Kamu sering bertanya-tanya mengapa dunia terasa begitu berat, seolah-olah setiap interaksi sosial dan setiap ekspektasi luar adalah magnet yang menguras daya hidupmu. Kamu merasa berbeda, bukan karena kamu lebih baik atau lebih buruk, melainkan karena getaran batinmu mencari frekuensi yang lebih tinggi, sesuatu yang melampaui sekadar hiruk-pikuk pencapaian duniawi yang dangkal. Namun, alih-alih menemukan jawaban, kamu justru terjebak dalam pusaran pikiran yang saling berbenturan, menciptakan gelombang yang tidak stabil di dalam kepalamu. Kamu merasa terasing di tengah keramaian, seolah-olah kamu berbicara dalam bahasa yang tidak lagi dimengerti oleh telinga-telinga yang terbiasa dengan kebisingan tanpa makna. Ketidaksinkronan ini menciptakan luka yang tak terlihat, sebuah persepsi bahwa ada yang rusak di dalam dirimu. Kamu mulai memandang hidup sebagai serangkaian hambatan yang dirancang untuk menjatuhkanmu, dan pikiranmu yang lelah mulai kehilangan kemampuannya untuk membedakan antara realitas dan proyeksi kecemasan. Padahal, setiap energi yang kamu miliki sedang berusaha mencari saluran yang tepat untuk mengalir. Namun ia tertahan oleh tembok-tembok keinginan sesaat yang tidak pernah memberikan kepuasan sejati. Kamu berada di ambang sebuah pemahaman baru, sebuah persimpangan di mana kamu menyadari bahwa terus berlari hanya akan membuatmu semakin kehilangan cahaya. Mungkin bukan hidupmu yang salah, mungkin cara berpikirmu yang belum diarahkan. Dunia luar seringkali tampak seperti badai yang tidak memiliki pusat, sebuah perputaran energi yang memaksa setiap individu untuk terus bereaksi tanpa sempat merenung. Kamu mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba memperbaiki keadaan di luar dirimu, mencari lingkungan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih tenang, atau pengakuan yang lebih luas. Namun rasa tidak puas itu tetap menetap di sudut batinmu. Kelelahan yang kamu rasakan sebenarnya adalah alarm dari medan energimu yang mulai kehilangan sinkronisasi dengan kebenaran internalmu sendiri. Kamu terlalu banyak menyerap getaran rendah dari kecemasan kolektif, sehingga frekuensi unikmu tertutup oleh debu-debu ekspektasi orang lain. Pikiran positif yang dewasa dimulai dengan keberanian untuk mengakui bahwa batinmu sedang terfragmentasi. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk tersenyum saat badai menerpa, melainkan tentang menyadari bahwa fokusmu telah terpecah ke arah yang salah. Jika kamu merasa terjebak dalam siklus yang sama, bagikan pemikiranmu di kolom komentar agar kita bisa bertumbuh bersama dalam ruang diskusi yang tenang ini. Kelelahan mental adalah bukti bahwa kamu memiliki kapasitas besar untuk berpikir. Namun energi itu saat ini sedang membentur dinding-dinding yang tidak relevan bagi pertumbuhan jiwamu. Arah pikiran yang tidak jelas bukan berarti kamu tidak memiliki tujuan, melainkan karena kamu sedang berusaha memancarkan cahaya ke segala arah tanpa lensa pemusat. Kamu harus mulai memahami bahwa ketidaksinkronan dengan dunia adalah tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk menciptakan duniamu sendiri dari dalam. Kejernihan tidak akan datang dari perubahan situasi, melainkan dari perubahan orientasi batin. Sebelum kamu bisa memperbaiki arah hidup, kamu harus berani melihat bahwa selama ini beban itu terasa berat karena kamu memikul apa yang tidak seharusnya kamu bawa. Mungkin yang kamu butuhkan bukanlah pelarian dari dunia, melainkan keberanian untuk melihat ke dalam. Seringkali, kita merasa hidup adalah musuh yang harus ditaklukkan, seolah-olah semesta sedang berkomplot untuk menguji batas kesabaran kita. Namun, mari kita berhenti sejenak dan mempertanyakan hal ini. Benarkah hidup yang menjadi masalah,
Ataukah caramu menafsirkan setiap getaran peristiwa yang terjadi padamu? Kamu telah terbiasa menggunakan kacamata yang buram oleh trauma masa lalu dan ketakutan masa depan, sehingga realitas yang jernih sekalipun akan tampak terdistorsi di matamu. Kejernihan pikiran dimulai ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah pengamat dari pikiranmu sendiri, bukan pelayannya. Berpikir positif secara realistis berarti memahami bahwa setiap peristiwa bersifat netral hingga kamu memberinya label. Jika kamu merasa terinspirasi oleh perspektif ini, jangan lupa untuk menyimpan video ini agar kamu bisa kembali merenung saat kebisingan dunia mulai mengganggumu lagi. Kehidupan tidak memiliki niat jahat. Ia hanya mengalir mengikuti hukum sebab akibat yang matematis dan presisi. Rasa sakit muncul ketika batinmu menolak aliran tersebut, mencoba menahan air terjun dengan tangan kosong. Saat kamu mulai melepaskan penolakan, kamu akan menemukan bahwa energi yang selama ini habis untuk mengeluh bisa dialihkan untuk membangun fondasi baru. Memperbaiki cara memandang hidup adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kamu bukan lagi korban dari keadaan, melainkan arsitek dari respons batinmu. Dengan menstabilkan frekuensi internalmu, kamu akan menyadari bahwa dunia luar mulai terlihat berbeda, bukan karena ia berubah, tapi karena kamu melihatnya dengan cahaya yang lebih murni. Tantangan hidup tetap ada, namun ia tidak lagi memiliki kuasa untuk menggoncang pusat ketenanganmu. Sebab pada akhirnya, dunia luar hanyalah cermin dari apa yang paling sering kamu bisikan pada dirimu sendiri. Kita hidup dalam lautan persepsi yang sering kali menipu. Kamu mungkin merasa bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya, atau bahwa kesunyian adalah bentuk kesepian yang menyedihkan. Namun, bayangkan jika setiap hambatan yang kamu temui sebenarnya adalah filter alami yang menyaring apa yang tidak perlu dari hidupmu. Pikiran yang jernih adalah pikiran yang mampu membedakan antara fakta dan interpretasi yang menyakitkan. Kamu harus belajar menjadi penjaga gerbang bagi medan energimu sendiri, hanya mengizinkan getaran yang mendukung pertumbuhan untuk masuk ke dalam inti kesadaranmu. Optimisme yang dewasa tidak meminta kamu untuk mengabaikan kegelapan, melainkan mengajakmu untuk menyalakan lilin di tengahnya. Sangat berarti bagi perkembangan kanal ini jika kamu bersedia membagikan renungan ini kepada seseorang yang mungkin sedang meragukan langkahnya sendiri. Menghilangkan distorsi berarti berhenti melihat hidup melalui filter keinginan sesaat yang sering kali dangkal. Kamu mulai memahami bahwa apa yang kamu inginkan belum tentu apa yang kamu butuhkan untuk mencapai evolusi batin yang lebih tinggi. Ketika lensa pemikiranmu mulai dibersihkan dari debu prasangka, kamu akan melihat arah yang selama ini tersembunyi. Kesulitan tidak lagi tampak sebagai tembok, melainkan sebagai tangga yang terbuat dari bahan-bahan yang kuat. Kamu mulai merasakan stabilitas emosi yang tidak bergantung pada pujian atau kritikan luar, karena kamu tahu bahwa nilai aslimu tidak ditentukan oleh pantulan di permukaan air yang bergejolak. Saat penglihatanmu mulai jernih, kamu akan menyadari bahwa jalan itu sebenarnya selalu ada di bawah kakimu. Banyak yang salah mengira bahwa berpikir positif adalah sekadar memberikan afirmasi kosong di depan cermin. Kenyataannya, itu adalah sebuah disiplin mental yang keras, sebuah latihan tanpa henti untuk menjaga kualitas getaran batinmu tetap tinggi di tengah tekanan. Ini adalah kemampuan untuk tetap melihat kemungkinan saat orang lain hanya melihat kebuntuan. Kamu tidak sedang menyangkal realitas. Kamu sedang memilih bagian mana dari realitas yang ingin kamu beri energi untuk tumbuh. Ini adalah wibawa seorang pemikir sejati. Tetap tenang saat dunia sedang panik. Disiplin ini menyerupai cara cahaya laser bekerja. Ia terfokus, tajam, dan mampu menembus rintangan yang paling keras sekalipun. Jika kamu merasa disiplin batinmu mulai terbentuk setelah mendengar ini, pertimbangkan untuk berlangganan agar kita bisa terus berjalan di jalur kebijaksanaan ini secara konsisten. Pikiranmu adalah medan energi yang sangat kuat, dan apapun yang kamu fokuskan akan mulai bermanifestasi dalam bentuk ketenangan atau kekacauan. Dengan mengarahkan pikiran secara sengaja, kamu sedang mengambil alih kendali atas takdir emosionalmu. Setiap kali pikiran negatif muncul, jangan melawannya dengan kebencian, melainkan arahkan ia kembali dengan kelembutan yang tegas. Ingatlah bahwa kamu adalah kapten dari kapal batinmu. Badai mungkin besar, tetapi kompasmu, yaitu disiplin pikiranmu, harus tetap menunjuk ke arah utara yang stabil. Inilah arti dari menjadi visioner dalam hidupmu sendiri. Kemampuan untuk melihat melampaui kesulitan hari ini menuju potensi hari esok yang gemilang. Kekuatan sejati tidak terletak pada otot yang kuat, melainkan pada pikiran yang tidak mudah teralihkan. Kesabaran sering disalahartikan sebagai ketidaktindakan, padahal ia adalah bentuk energi yang paling murni dan terkontrol. Ia adalah kesadaran bahwa segala sesuatu memiliki musimnya sendiri, dan memaksakan hasil sebelum waktunya hanya akan merusak kualitas akhirnya.
Kamu harus belajar mencintai waktu tunggu, karena di sanalah karaktermu sedang ditempa dan visi besarmu sedang dimurnikan. Kesabaran yang panjang adalah bukti dari kepercayaan intelektualmu pada hukum alam yang tidak pernah meleset. Dalam masa tunggu ini, kamu tidak hanya diam. Kamu sedang mematangkan rencana, memperdalam pemahaman, dan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, kamu sudah siap secara mental untuk memikul tanggung jawab dari impianmu. Klik ikon lonceng jika kamu ingin selalu diingatkan untuk tetap bersabar di tengah dunia yang serba instan ini. Kesabaran adalah penyaringan alami. Ia membuang mereka yang hanya mencari kesenangan sementara dan menyisakan mereka yang benar-benar berdedikasi pada tujuan jangka panjang. Pikiran positif yang realistis dalam bab ini adalah tentang menjaga api semangat tetap menyala meskipun kayu bakarnya tampak basah. Kamu tahu bahwa api itu akan tetap menyala selama oksigen keyakinanmu terus mengalir. Jangan biarkan keinginan sesaat untuk segera sampai tujuan membuatmu mengambil jalan pintas yang merusak integritasmu. Nikmatilah setiap detik dari proses ini, karena proses itulah yang sebenarnya sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang berwibawa. Hasil mungkin masih berada di cakrawala, tetapi kedamaian sudah bisa kamu miliki di detik ini juga. Dunia takut akan kesunyian karena dalam hening, mereka terpaksa menghadapi diri mereka sendiri. Namun bagimu, kesunyian adalah ruang kejernihan, tempat di mana getaran-getaran halus dari intuisi dan inovasi bisa terdengar jelas. Disinilah kamu melepaskan topeng sosialmu dan kembali menjadi individu yang utuh. Jangan takut menjadi sunyi. Takutlah jika kamu kehilangan dirimu sendiri dalam keriuhan yang tak bermakna. Kesendirian bukan berarti kamu tidak dicintai, melainkan kamu sedang mencintai dirimu sendiri dengan memberikan ruang untuk tumbuh. Dalam hening, pikiranmu tidak lagi terganggu oleh frekuensi rendah dari drama sekitar. Kamu bisa mulai melihat pola-pola kehidupan dengan lebih objektif. Jika kesunyian ini mulai memberimu ketenangan yang baru, berikan tanda suka pada bagian ini sebagai bentuk syukur atas kedamaian batinmu. Banyak penemuan besar dan karya seni yang abadi lahir dari kamar-kamar yang sepi dan pikiran yang tidak terganggu. Kesunyian adalah tanah yang subur bagi benih-benih masa depan. Gunakan waktumu dalam kesendirian untuk membersihkan medan energimu dari sisa-sisa interaksi yang melelahkan. Anggap ini sebagai proses pengisian ulang daya hidupmu. Saat kamu keluar dari kesunyian, kamu akan membawa getaran yang lebih stabil dan cahaya yang lebih terang, yang secara alami akan menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Hanya dalam keheningan yang dalam, suara kebenaran bisa terdengar dengan sangat lantang. Tidak ada satupun pemikir besar yang luput dari penderitaan. Rasa sakit adalah bahan bakar bagi transformasi batin, selama kamu tidak membiarkannya membusuk menjadi kepahitan. Penderitaan memaksa kita untuk meruntuhkan bangunan ego yang rapuh dan membangun kembali sesuatu yang lebih kokoh di atas fondasi kesadaran. Jangan kutuk luka-lukamu, karena melalui lubang-lubang itulah cahaya kebijaksanaan bisa masuk ke dalam relung jiwamu yang paling dalam. Berpikir positif di sini berarti mengakui rasa sakit namun menolak untuk menjadi korbannya. Kamu adalah pengrajin yang sedang memahat patung indah dari sebongkah batu penderitaan. Jika renungan ini membantumu melihat cobaan hidup dengan cara berbeda, tuliskan satu kata positif di kolom komentar untuk menguatkan mereka yang juga sedang berjuang. Kamu sedang dilatih untuk menjadi baja yang tahan banting, yang getarannya tetap harmonis meski dipukul oleh palu kehidupan berkali-kali. Penerimaan terhadap penderitaan adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan emosional. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi? Melainkan, akan jadi siapa aku setelah ini? Transformasi ini adalah proses kimiawi batin yang mengubah logam biasa menjadi emas kebijaksanaan. Tetaplah berdiri tegak, karena setiap goresan di jiwamu adalah tanda bahwa kamu telah bertahan dan belajar. Badai mungkin meninggalkan bekas, tetapi bekas itulah yang menceritakan kemenanganmu atas keputusasaan. Makna hidup sejati tidak akan pernah ditemukan dalam saldo ban, jumlah pengikut, atau pengakuan dari mereka yang tidak mengenal jiwamu. Kebahagiaan yang otentik adalah hasil dari keselarasan antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan. Saat kamu hidup selaras dengan nilai-nilai batinmu, medan energimu akan memancarkan getaran wibawa yang tidak bisa dipalsukan. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi luar karena kamu telah menemukan konfirmasi di dalam pusat kesadaranmu. Melepaskan ketergantungan pada pengakuan luar adalah tindakan pembebasan yang paling revolusioner. Bagikan video ini di media sosialmu jika kamu merasa dunia perlu beralih dari validasi palsu menuju kedalaman batin. Hidup selaras berarti memiliki keberanian untuk mengatakan tidak pada apa yang tidak sesuai dengan frekuensimu, meskipun itu populer. Kamu menjadi mercusuar bagi dirimu sendiri,
memberikan arah yang stabil tanpa perlu meminta persetujuan dari ombak yang berlalu. Kejernihan batin memberikanmu kekuatan untuk tetap tenang meskipun dunia meragukanmu. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu sudah lebih dari cukup. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa memberikan nilai dan cahaya bagi dunia melalui cara yang paling jujur menurut versimu. Inilah sukses yang sesungguhnya. Tidur dengan nyenyak karena tidak ada satupun bagian dari dirimu yang sedang berkhianat pada jiwamu sendiri. Dunia mungkin tidak selalu mengerti jalanmu, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan kedamaian yang kamu pancarkan. Kini, kamu berdiri di puncak kesadaran yang baru. Kamu telah memahami bahwa pikiranmu adalah alat yang paling hebat untuk membentuk realitas, bukan melalui paksaan, melainkan melalui kejernihan dan keselarasan. Apa yang kamu tanam dalam pikiranmu hari ini, ketenangan, integritas, dan visi jangka panjang, adalah benih yang sedang tumbuh di dimensi yang belum terlihat. Meskipun orang lain mungkin belum memahami arah yang kamu tuju, kamu sudah melihatnya dengan mata batin yang jernih. Masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang kita proyeksikan dari kejernihan hari ini. Teruslah menjaga getaranmu tetap tinggi dan fokusmu tetap tajam. Jika perjalanan 10 bab ini telah mengubah cara pandangmu, jadikan ini sebagai awal dari komitmen barumu untuk hidup dengan disiplin pikiran yang penuh wibawa. Kamu adalah visioner bagi hidupmu sendiri, pembawa cahaya di tengah kegelapan, dan arsitek dari kedamaian yang abadi. Jangan biarkan dunia menarikmu kembali ke dalam kebisingannya. Tetaplah menjadi pemikir sunyi yang karyanya mengguncang dunia tanpa suara yang keras. Kekuatanmu terletak pada ketenanganmu, dan masa depanmu terletak pada seberapa jernih kamu menjaga medan energimu saat ini. Teruslah melangkah, karena cahaya yang kamu bawa hari ini akan menerangi jalan bagi banyak orang di masa depan yang tidak terduga. Mungkin dunia belum siap untuk melihat apa yang kamu lihat, tetapi itu tidak akan menghentikan fajar untuk menyingsing.